salam sejahtera dari sahabat menanti para pedang sampai pulang roti. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus jadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 6, Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun yang selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah orang lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda, saya, kita semua yang percaya kepada Yesus punya tempat. Dan Bapa Yesus itu pulang ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila saatnya tiba, kita akan dijemput bersama-sama dengan Dia dan tinggal di keabadian itu bersama dengan. Tapi jangan lepaskan iman percayamu kepada Yesus Kristus. Karena ada banyak orang yang melepaskan iman percaya mereka. Tapi biarkan mereka yang melepaskan, karena satu kali cerita serta gigi akan mereka alami. Dan itu kata Allah. Dan bagi kita yang tetap semangat berpegang pada kebenaran, Tuhan akan. Puji nama Tuhan, dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai kita dalam mencapai segala hal yang kita harapkan. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa. Terima kasih. Selalu ada harapan di 2025 ini bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Firman Allah, tema adalah harapan 2025. Elpis. Hope itu dasar untuk berharap ya, atau pengharapan kepada Tuhan. Elpizo itu mengharapkan. Nah, kita tentu sudah beberapa hari meninggalkan tahun yang lama. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Tapi saya yakin dan percaya ada banyak kita yang belum menyusun harapan-harapan kita di 2025. Apa yang Tuhan kita harapkan di tahun 2025 ini untuk terjadi, spesialnya bagi rohani kita. Ya, saya dalam awal tahun saya sudah menyatakan dalam pertemuan keluarga, itu pertemuan keluarga Tuhan itu. Ya, dan itu harapan saya kepada Tuhan, bagaimana keinginan saya untuk hidup bersama dengan Dia. Nah, harapan itu kita akan dambakan terjadi di tahun 2025 ini. Dan itu sebabnya bagaimana bacaan yang kita baca dan apa yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, dan harapan itu karena ini merupakan firman Allah. Harapan itu dikerjakannya melalui Allah yang hidup, Roh Kudus Yesus Kristus. Dan Dia juga berharap kepada kita yang hidup di zaman atau masa kini, yaitu yang pertama adalah kasih kita semakin melimpah. Wow. Kalau mungkin yang lalu-lalu kurang, kasih kita melimpah. Kasih itu kan agape. Kalau banyak orang katakan agape. Tapi dalam pronunciation yang benar itu agape. Ya. Eta itu dibaca kita. Nah, jadi karena kita yang terakhir,
bukan E, ya, bukan epsilon. Jadi dia adalah eta, ya, jadi baca I. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang percaya dikatakan supaya kasih kita semakin melimpah. Kasih itu dalam bahasa Yunaninya itu agape. Agape itu yang pertama artinya charity. Charity itu adalah amal derma kita. Jadi ya kita mungkin kita berharap kepada Tuhan supaya di tahun ini kita semakin diberkati oleh Tuhan dan kita bisa semakin bisa berbuat. Dan itu kita harus katakan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah genapi, ya lakukan. Dimanapun Anda bergereja, lakukan itu. Kalau Tuhan sudah berkati lagi, ya lakukan. Supaya gereja juga bisa memutar penghasilan itu dengan baik. Ya, karena kita adalah mitra satu dengan yang lain. Dan ada banyak orang di luar sana yang rela memberitakan nama Yesus. Yang memberitakan nama Yesus, bukan yang lain, nama Yesus saja. Dan itu perlu kita support, kita dukung. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Dan kami belajar, walaupun kecil tetapi kami belajar untuk melakukan. Nah, jadi kasih itu pertama, derma, amal, atau kemurahan hati. Ya, jadi ada kasih kita melimpah-limpah, kemurahan hati kita semakin melimpah-limpah. Kalau tadinya kita hanya beri satu, mungkin kita tingkatkan 1,4, gitu ya. Kalau tadi hanya seperti kami 15.000, ya, 5.000 satu hari, mungkin bisa 6.500 atau 6.000 lah, atau 6.000, ya, meningkat. Itu kan, ya, kalau memang banyak Tuhan berkati, ya kan kita kasih lebih banyak. Kan ada 5.000, ada 4. Kita empat sampai 2 anggota keluarga. Tapi saya memberikan setiap minggu itu, setiap hari itu 5.000. Saya itu terinspirasi dari orang India. Selama kita bisa makan, kita bisa memberi. Karena mereka menjemput beras dari apa mereka dan dibawa ke gereja setiap minggu. Nah, jadi itu charity. Sayang, kita harus sayang kita kepada sesama kita harus semakin meningkat. Jangan mudah sakit hati, jangan mudah marah, jangan mudah. Saya memang orangnya namanya kalau tidak sesuai itu ya kalau masih bisa saya tahan, saya tahan. Tetapi kalau sampai sudah keterlaluan itu saya ya memang tidak pandang siapapun itu. Kalau sampai keluar dari kebenaran, ya, sampai gara-gara dia, saya pernah marah kepada orang yang punya posisi. Karena kami cuma dibandingkan ada 2 golongan belakang, depan. Kami sudah bertahun-tahun ada di pulau ini begitu. Sampai dia datang karena dia punya posisi, dia apa itu. Dan pada akhirnya saya out karena saya tidak bisa untuk tidak bertemu dengan sahabat-sahabat saya atau berkumpul dengan orang-orang yang di belakang di depan itu. Ya, makanya saya bilang iman cinta itu adalah marga yang paling tidak pernah solid. Ya, karena ada orang tua itu yang dulu kami tidak tahu 500 tahun yang lampau itu. Tapi kami harus bawa itu secara, sebabnya saya selalu menentang. Dan ya, saya tidak suka dengan hal seperti itu. Karena ada kasih sayang kita. Lalu peace itu agape itu adalah kesukaan untuk melayani, ya, membuka mejanya, melayani dengan makanan minuman, ya. Dan itu agape. Dan yang terakhir love itu ini yang paling tinggi, mengasihi sesama, mengasihi sesama itu seperti diri kita sendiri dan mengasihi Tuhan. Dan saya katakan kalau kita gagal mengasihi Tuhan, kita akan gagal mengasihi sama Tuhan.
Tapi kalau kita betul mengasihi Tuhan, sekalipun kita tidak mempunyai untuk menjamu, tetapi kita masih bisa memperhatikan mereka. Apa yang kita punya, potensi apa yang kita punya, kita bisa share, kita juga bagi, bukan hanya uang, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Itu pentingnya agape kita itu semakin berlimpah-limpah. Yang kedua, kata firman Allah, memiliki dan melakukan yang baik. Alkitab katakan di dalam Roma 12 ayat 9 sana, hendaklah kasihmu itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi memilih dan melakukan yang baik. Jadi ada pilihan untuk kita mau melakukan yang baik. Karena ada diperhadapkan pada orang, lebih orang memilih yang jahat. Kita sebagai orang percaya harus memilih yang baik. Karena dengan memilih yang baik, kita akan bersahabat dengan siapapun. Bersahabat dengan Tuhan. Kalau kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan tahu apa yang kau pergumukan, Tuhan tahu apa yang kau minta. Tuhan tahu semuanya. Dan itu sebabnya kita penting melakukan yang baik. Dan yang ketiga, ya, kalau itu dari kata agathos, ya, dari kata agathos itu to will be, ya, melakukan yang baik. Lalu yang ketiga, hidup suci dan tak bercacat di dalam dunia ini. Itu ada kata ilikrinis, artinya bersih, murni, suci. Dia tidak pakai aios. Atau kalau orang sering katakan juga Anda sering dengar hagios. Tapi kalau pembacanya aios. Ya, aios. Itu dalam tapi ini dikatakan ilikrinis. Dan tidak bercacat itu dikatakan aproskopos, tidak bercacat, murni hati, nurani, tidak membuat marah, tidak membawa sak. Ya. Jadi kalau dalam arti tak bercacat itu, kita tidak membuat orang marah. Kan seringkali orang membuat marah. Tidak membuat orang sak dengan perbuatan kita. Makanya tidak bercacat. Jadi kita sebagai orang bukan hanya kita tidak bercacat seperti itu aja. Apa artinya itu? Ya itu tadi ada 4 itu. Jadi tidak bercacat, murni hati nuraninya, tidak membuat marah orang lain, tidak menimbulkan sak. Bagaimana kita tidak menimbulkan sak? Ya terbuka saja. Kalau ada banyak jatuh hamba-hamba Tuhan karena ketidakterbukaan dalam hal keuangan. Memang ada 3 tahta, harta, wanita. Ya, ada yang kuat di wanita, tapi tidak kuat di tahta. Ada yang kuat di tahta, tetapi tidak kuat di harta. Terjadi penggelapan. Dan itu sebabnya kita harus murni hati dan tidak bercacat supaya tidak sak orang lain. Tidak membuat orang lain hatinya gundah gulana, marah karena ketidakterbukaan kita. Ya, penting keterbukaan. Suami istri kalau nggak terbuka, wah, bahaya itu. Hati saya nggak bisa dibuka. Saya memang gaptek, satu pun saya nggak bisa membuka anak-anak saya atau istri saya nggak bisa. Dan kalau hati saya, mereka bisa buka itu semua. Tapi saya percaya kepada mereka, percaya bahwa mereka tidak akan berkhianat. Ya, kau mau gaptek, nggak apa-apa gaptek. Tapi jujur dia dapat. Jadi kalau orang katakan kamu susah sekali dihubungi, karena saya lebih suka membawa Alkitab daripada itu. Kalau saya, ya kalau ada di rumah, ya mendengar beberapa waktu tentang keadaan zaman ini, dan kemudian baru dengan orang-orang yang berdebat itu, dan kemudian ya mendengar apa yang sudah saya katakan. Itu saja kegiatannya. Tapi tidak apa. Setelah habis satu baterai itu, ya sudah selesai sudah. Stop.
Ya, istirahat untuk selanjutnya membaca. Nah, yang mau saya katakan adalah kita harus hidup dalam hati nurani yang bersih, murni, suci, ya, dan juga tidak bercacat, murni hati nurani, tidak membuat marah orang lain oleh karena perilaku kita, tidak menimbulkan sak bagi orang lain. Dan kemudian yang terakhir kata firman Allah adalah hidup dalam kebenaran yang dikerjakan oleh Roh. Karpon, ya, karpos, dari kata karpos, karpon itu sebuah atau buah, sebuah itu, ya. Lalu dibilang di keus ini, di kayo ini, sunes. Jadi kalau bacanya di keosinis, ya, di keosinis itu adalah buah kebenaran. Jadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghasilkan buah kebenaran. Bagaimana kita mau menghasilkan buah kebenaran dengan kekuatan kita? Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Itulah harapan kita di 2025 ini. Kasih kita semakin melimpah-limpah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengharapkan jemaat yang saya layani atau di YouTube yang saya layani, saya berharap kita semua pendengar kasih kita melimpah-limpah dalam pengetahuan, dalam pengertian yang benar. Supaya apa? Kita nggak ditipu gitu loh. Lalu kemudian memilih untuk melakukan apa yang baik. Hidup suci dan tak bercacat. Dan kemudian yang terakhir, hidup dalam kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan Anda kerjakan sendiri, Anda akan kecewa. Tapi kalau Roh Kudus yang mengerjakan, Anda akan luar biasa. Dan dikata di situ bukan dipakai ayo, tapi dipakai, atau orang sering katakan agios, tapi dipakai karpon, dikeu sini. Ya, Tuhan memberkati kita kebenaran, tidak dipakai di situ alitia, tapi dikeu sini. Nah, artinya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya di keus ini itu adalah kebenaran, keadilan, apa yang dituntut Allah. Apa yang dituntut Allah dari kita. Ya, hidup suci, hidup benar, hidup taat. Apalagi banyak hal yang sesuai dengan kehendaknya. Dan kewajiban keagamaan kita harus lakukan. Dan juga dengan hati yang terbuka. Di keus ini itu juga kedermawan hati seperti Yesus. Ya, dermawan dalam hal memberi. Dan kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, kita harapan saya sebagai pemberita firman Allah yang menyampaikan di YouTube, harapan saya kepada pendengar saya bisa sebagaimana kita meningkat di tahun 2025 ini. Ya, apapun yang menjadi pergumulan Anda di tahun 2025, harapan saya Tuhan menjawab. Tentu ada banyak doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Harapan kita naikkan kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, hal itu akan terjadi, hal-hal yang belum dijawab itu di tahun 2025 ini akan terjadi apabila kita betul-betul kasih kita semakin melimpah. Kita memilih untuk melakukan yang baik dan hidup suci dan tak bercacat dan hidup dalam kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidup kita. Antara lain buah-buah Roh Kudus itu buah kebenaran, antara lain buah kasih itu dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga di malam ini. Biarlah firman-Mu sampai kepada setiap kami sehingga harapan kami di 2025 untuk menggapai sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi kami harus melewati hidup kami dengan cara yang Kau kehendaki, seperti kasih kami semakin melimpah-limpah. Kami memilih untuk melakukan yang baik, hidup suci dan tak bercacat di hadapan Tuhan, dan hidup benar karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, serahkan diri pada Tuhan, angkat tanganmu, mari kita berdoa. Dengan iman, Tuhan Yesus lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, datang kepada mereka, tumpahkan tangan mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka punya keluar, dan oleh pilu daripada Tuhan Yesus, semua yang kau sembuh, oleh jamahan yang kau sembuh. Terima kasih. Dan juga berdoa Tuhan Yesus kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kalau engkau yang sedang membutuhkan pertolongan, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Pertolongan kami datang dari Tuhan, dan itu sebabnya kami datang kepada-Mu dengan berdoa. Dan kami percaya engkau Tuhan yang menjawab doa kami, yang memberikan kepada kami apapun yang kami butuhkan Tuhan. Sebagaimana doa-doa kami yang kami naikkan ke tempat lain
kelainan, tapi Tuhan tahu semuanya. Jadi itulah sebabnya kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawabkan, harus mengalami proses yang dari Tuhan. Mari Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati, dan firman berkata, aku menyertai dia dalam kesesatan. Terima kasih, Kau tidak abaikan kami sampai Engkau menjawab segala apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beraktivitas. Mungkin mau nonton, tapi ingat, mau tidur, datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk memperkatakan firman Allah dalam hidup kita. 1-2 ayat, iman timbul pendengaran, penemanan. Harus kita nyatakan dengan telinga, itu dengan telinga kita, supaya dengan telinga iman kita akan semakin mantap. Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap.